Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Oke Bunda, video ini tuh berbeda dari video biasanya, yang mana biasanya saya itu selalu buat video tentang beberes rumah, masak-masak dan lain sebagainya. Tapi kali ini hanya sebagai memoris aja, bahwasanya di tahun 2024 Kabupaten Tebo pernah terendam banjir. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 2024, yang mana di Kabupaten Tebo itu terjadi banjir di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, dan yang paling parahnya itu di Kecamatan Sumai. Karena di Kecamatan Sumai itu sendiri hampir setiap dusun terendam banjir, apalagi rumah warga yang rumahnya itu berdekatan dengan sungai, otomatis itu bakal terendam banjir dan hanya atapnya aja yang kelihatan Bunda, sementara untuk dinding dan pintu-pintu ataupun jendelanya udah kerendam banjir. Oke Bunda, hari ini tuh saya mau jelasin bagian-bagian dari video ini, karena video ini tuh bukan saya sendiri yang ngetek, alias saya itu dapat dari kiriman grup WhatsApp saudara. Jadi saudara yang ngetek video ini Bu. Nah ini tuh saya mau jelasin kepada bunda-bunda kondisi di daerah Kabupaten Tebo, dan tepatnya ini di daerah Tugurejo. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya Bunda kalau misalkan Bunda ada kedengaran suara ayam yang lagi kiak-kiok ataupun suara burung yang lagi berkicau, karena ini saya ngedabingnya di siang hari dan posisinya itu di belakang rumah. Jadi kalau di belakang rumah ini memang banyak banget hewan peliharaan saya di belakang sini Bu. Yang mana biasanya saya kalau ngedabing itu pasti di malam hari, tapi ke akhir-akhir ini tuh memang beneran gak sempat kalau ngisi suara di malam hari, soalnya kondisi badan yang udah mulai capek, apalagi setiap harinya saya tuh selalu berkunjung ke tempat saudara yang terendam banjir. Oke Bunda, videonya ini tuh dilanjutkan di malam hari, yang mana ini merupakan kondisi di daerah tempat Mbah tinggal ya Bun. Ini rumah Mbah, tapi waktu itu airnya belum masuk ke dalam rumah, udah mulai memasuki pekarangan rumah. Nah ini tuh dilanjutkan lagi dengan kondisi rumah di depan rumah. Pagi-pagi ini airnya belum memasuki ke dalam rumah, hanya saja udah ngelewati jalan, tapi tetangga-tetangga Pak De udah mulai kerendam banjir. Itu di sebelahnya juga tetangga Pak De Bun, airnya udah mulai memasuki rumah. Sementara ini untuk bagian depan jalan Pak De udah mulai juga air masuk ke sini, hanya saja belum memasuki ke dalam rumah. Di depan rumah Pak De ini ada jalan setapak, jalan setapaknya belum terendam banjir, masih aman-aman aja, masih bisa kita lalui Bunda. Kemarin sore itu saya juga sempat kesini Bunda untuk jalan setapak, apalagi area depan rumah Pak De itu belum ada air sama sekali, terutama tetangga Pak De yang rumahnya cat warna biru tadi itu belum kerendam banjir Bun, masih kering-kering banget. Sementara ini rumah yang warna pink ini memang udah kerendam banjir dari beberapa hari yang lalu. Nah beginilah kondisi air banjir pada saat ini Bunda. Oh ya, sekali lagi saya kasih tahu kepada bunda-bunda, video ini tuh saya tag di tanggal 3 Januari tahun 2024 dan baru tayang di pertengahan Januari 2024. Jadi ini murni kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo pada awal Januari 2024. Kenapa tidak bisa ditayangkan pada saat kejadian banjir? Ini saya jelaskan lagi kepada bunda-bunda ya. Di akun halaman saya itu udah saya jadwalkan, yang mana postingan-postingannya itu selalu terjadwal otomatis pada jam 6. Tentunya tanggalnya itu udah disesuaikan ya pada hari-hari berikutnya. Jadi memang video ini tuh tidak bisa ditayangkan pada saat kejadian Bun. Itulah sebabnya Bunda, video ini tuh tidak bisa ditayangkan ketika pada saat kejadian banjirnya. Nah baru tayang di pertengahan Januari 2024. Pada pertengahan Januari 2024 ini banjirnya sudah tidak ada ya Bun, artinya airnya itu udah surut dan udah kembali normal seperti biasanya. Terus videonya dilanjutkan lagi di rumah Uwa. Begini kondisi rumah Uwa ketika terkena banjir Bunda. Di sini tuh banjirnya lumayan dalam. Kalau kita mau ke rumah Uwa ini nggak bisa jalan kaki Bunda, alias harus menggunakan perahu atau menggunakan pompong. Tahu nggak sih pompong Bunda? Pompong itu ya pokoknya bisa ngapung di atas air gitu Bunda, perahu dadakan. Pada saat ini kondisi banjir di rumah Uwa ini makin hari makin dalam Bunda, yang mana sebelumnya itu saya udah sempat juga bantuin Uwa untuk beberes ngangkutin barang-barang ke toko, karena di depan rumah Uwa ini kebetulan juga ada toko ya Bunda. Jadi tokonya itu digunakan Uwa untuk menyimpan barang-barang supaya tidak terendam banjir. Terus sekarang kita udah sampai di tempat Pak De lagi Bunda. Nah tadi itu Pak De udah beberes juga, udah memasukin semua barang-barang seperti baju dan lain sebagainya itu ke dalam karung, karena nantinya itu bakal diungsikan juga supaya barang-barangnya tidak terendam banjir. Untuk kondisi banjir di tempat Pak De saat ini hanya saja baru sampai ke jalan raya Bunda, airnya itu belum memasuki rumah, dan ini tuh rumah tetangga Pak De yang udah kerendam karena banjir. Debit airnya yang setiap hari itu makin naik. Jadi begini kondisi rumah Pak De saat ini Bunda. Tapi saat ini tuh belum memasuki rumah ya Bun, hanya saja jalan-jalannya udah mulai terendam banjir. Dan itu Bunda, keadaan rumah tetangga Pak De udah terendam banjir Bunda. Nah ini tuh di rumah Pak De belum terlalu dalam airnya Bunda, karena masih ada jalan setapak yang belum terendam banjir. Kalau jalan setapak ini udah terendam banjir semua, maka otomatis airnya itu pasti masuk ke dalam rumah Pak De Bun. Nah itu tetangga sebelah Pak De yang berada di belakang rumah Pak De juga udah terendam banjir. Sebenarnya Made itu dulu udah pernah cerita juga Bunda, bahwasanya rumahnya udah pernah terendam banjir juga, cuma tidak separah ini Bun, karena di tahun 2024 ini merupakan banjir terbesar menurut pengalaman orang-orang tua dulu Bun. Karena dulu itu nggak separah ini, maksudnya itu airnya nggak sedalam ini, tapi kali ini kok dalam banget airnya. Seperti yang saya ceritakan tadi Bunda, airnya belum memasuki rumah Pak De, tapi bagian teras depan rumah Pak De itu udah terendam banjir. Nah ini jalan setapaknya juga udah mulai terendam banjir. Saat-saat banjir seperti ini anak-anak kenapa pada senang ya Bun? Mereka tuh pada senang main air, padahal mereka tuh nggak tahu bahayanya. Karena kalau melihat kondisi air yang seperti ini ke rumah
apalagi ini air merupakan air dari Payo Bunda. Payo tahu nggak sih? Payo itu tempat kubangan kerbau. Kerbau itu kalau berendam itu di Payo Bun, otomatis kalau di Payo itu banyak banget lintah. Kalau banjir seperti ini, nah airnya itu pada naik ke atas dan lintahnya juga pada naik ke atas Bun. Itulah makanya saya takut banget kalau ada banjir seperti ini Bun, dan tidak pernah main air di tempat banjir. Tapi entah kenapa anak-anak itu paling senang kalau banjir seperti ini Bunda. Setiap hari mereka itu selalu main air, main becek ya. Pokoknya seperti itu Bunda. Kalau anak-anak terendam banjir itu senang banget mereka itu Bun. Itu kesempatan mereka buat main air, apalagi berenang-renang di tempat seperti ini. Aduh kalau saya ya Allah nggak kebayang Bunda, geli gitu mau berenang di tempat seperti ini, dan ini airnya kotor. Nah itu tadi contohnya sepupu saya Bunda. Yang kecil tadi itu sepupu saya lagi mainan becek, lagi main mobil-mobilan di atas air gitu katanya Bun. Dia tuh senang banget main becek seperti ini Bun. Nah ini sepupu saya yang lainnya itu lagi ngangkutin barang satu persatu, karena barang ini mau dibawa ke tempat yang aman supaya tidak terendam banjir. Soalnya airnya itu udah mulai memasuki dalam rumah. Jadi sebelum air masuk rumah, kita itu harus cepat-cepat ngamanin semua barang-barang yang sekiranya penting supaya tidak terendam banjir.